selamat pagi. Maaf mengganggu di antara kesibukannya Bapak. Kita berdua ke sini tujuannya adalah kita kebetulan dapat tugas demonstrasi kontekstual di pendidikan guru penggerak. Tugasnya itu adalah mewawancarai pimpinan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang besar. Oke Pak, mohon maaf ini sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan kami berdua ajukan ke Bapak. Mohon Bapak sedikit kiranya memberikan pandangan, kemudian sharing pengalamannya juga kepada kami berdua. Dan mohon maaf sebelumnya apabila nanti selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin baik Pak, untuk yang pertama terkait dengan pengalaman Bapak dalam menghadapi masalah atau kasus-kasus selama Bapak menjabat jadi pimpinan, kami ingin tahu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika dan rujukan moral ya. Kan mungkin Bapak sudah selama menjabat jadi pimpinan sudah berbagai kasus atau masalah yang dihadapi. Nah, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kalau sebenarnya kasus atau masalah tersebut merupakan dilema etika atau rujukan? Oke, ini kan berdasarkan pengalaman dan juga pemahaman terkait dengan masalah yang sebenarnya. Jadi ada dua istilah. Mungkin belum berantem ya, tapi memang kasusnya memang biasa terjadi. Ada dua istilah, dilema etika dan rujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasi itu kan kita harus tahu bahwa yang mana atau apa yang dimaksud dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi kalau menurut saya sih mungkin bisa beda pendapat mungkin ya. Kalau bukan moral itu mungkin permasalahan-permasalahan yang bisa memerlukan pengambilan keputusan karena permasalahan itu sama-sama benar mungkin kan ya, sama-sama benar. Jadi ada nilai kebenaran masing-masing terkandung di dalam dari permasalahan. Nah, kemudian kalau rujukan moral itu kan jadi permasalahan yang muncul itu dari sudah jelas ada benar dan salah. Jadi kalau rujukan moral jelas untuk mengidentifikasi itu aturan yang dipakai acuan kan. Kalau sudah jelas ini benar sesuai aturan, salah sesuai aturan kan mungkin sudah lah. Jadi kalau etika dilema etika itu biasanya yang perlu mengidentifikasinya atau menganalisis permasalahannya lebih detail lagi. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti yang kedua ini kan yang perlu bagaimana caranya terkait dengan pengambilan keputusan untuk dilema etikanya. Lebih perlu pengidentifikasian langkah-langkah yang lebih jelas, lebih teliti karena dihadapkan pada masalah-masalah yang keduanya benar. Dan di sini sisi-sisi yang berbeda kan gitu. Jadi yang pertama kita harus ini dulu permasalahannya apa itu dulu. Jadi mengenal permasalahan itu apa. Kemudian yang kedua mungkin yang terlibat siapa saja sih. Nah, kan itu mungkin anak ada keterlibatan orang tua atau ada keterlibatan hak lain tidak kan itu guru kepala sekolah dan seterusnya. Nah kemudian yang ketiga nanti keputusan yang akan kita ambil itu kita ingin berpihak kepada siapa. Kadang-kadang kan aturan ada, tetapi karena kita ingin membantu siswa, karena kita di sekolah kan
muaranya kan harus kita menomorsatukan siswa, Iya. menomorsatukan peserta didik kan. Jadi mau nak mau pengambilan keputusan yang diambil walaupun dari beberapa pilihan membawa benar dan benar, tapi mau nak mau kita harus memprioritaskan siswa. Itu sih menurut saya. Apapun yang diambil itu mau nak mau harus menomorsatukan siswa, bisa membantu siswa. Berarti secara ini kalau keputusan yang Bapak ambil sebenarnya lebih muaranya kepada siswa, ya, pihak kepada siswa. Nah, kemudian langkah prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam misalnya ada masalah pada kasus, kemudian pengambilan keputusannya, bagaimana langkah-langkah yang Bapak selama ini lakukan? Nah, itu kan nyambung dengan yang saya sampaikan tadi kan, terlibatan siapa, masalahnya apa, siapa yang terlibat, itu kita inginnya keputusan yang diambil seperti apa. Sehingga langkah yang diambil ya pertama harus identifikasi masalahnya, permasalahannya apa, dan yang kedua terlibat siapa saja, atau siapa yang bisa kira-kira ikut membantu penyelesaian masalah itu. Misalnya masalah siswa, misalnya. Kemudian yang terlibat siswa antar siswa, kemudian ada kan guru juga perlu masukan dari guru yang pas. Itu kalau permasalahan itu pada saat dalam pembelajaran, berarti guru yang mengajar, pengelolaan kelas atau kawan di kelas. Nah, bagaimana peran orang tua kan penting sekali. Sehingga ketika permasalahan itu memang perlu harus dapat informasi dari orang tua siswa, kita kan hadirkan ke sekolah. Selama ini kan kita sudah berproses seperti itu kan. Kita hadirkan orang tua, kita sampaikan permasalahan yang ada di sekolah seperti apa, dan di rumah seperti apa, sehingga kita bisa mendapat jalan tengah dari permasalahan yang muncul itu. Nah, harusnya seperti apa sih pengambilan keputusan yang diambil, di samping juga tidak lepas juga mengacu pada aturan-aturan yang ada. Jadi walaupun orang tua atau pihak yang lain ada keinginan seperti apa terhadap permasalahan yang dihadapi, tetap juga kita mempertimbangkan aturan-aturan yang ada. Jangan sampai kita membantu pihak lain, kita sendiri akan bermasalah karena berbenturan dengan aturan yang ada. Tapi kita upayakan, berusaha semaksimal mungkin bahwa keputusan yang kita ambil membantu siswa kan itu selama ini. Kemudian hal-hal apa sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika tadi? Jadi hal-hal apa di antara langkah-langkah yang Bapak ambil itu yang menurut Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan? Itu dah keterlibatan semua pihak ini ya. Jadi tidak bisa kita ambil sendiri keputusan, tidak harus kepala sekolah menentukan, tidak juga guru saja. Jadi keterlibatan semua pihak, makanya penting tadi kan saat identifikasi itu siapa saja sih yang terlibat, kemudian yang terkait siapa, kan ada orang tua atau pihak lainnya juga. Itu harus kita dengarkan, kita cari informasinya supaya tidak salah kita dalam pengambilan keputusan. Kan banyak contoh-contoh kasus di sekolah kita kan, misalnya keadaan tertentu, nah ternyata orang tuanya dia tidak ditinggal di kampung lagi, dia sudah di Denpasar. Jadi permasalahan-permasalahan itu walaupun secara aturan mungkin ada ketentuan bahwa apa sekian hari kalian harus seperti apa tindak lanjutnya, tetapi dengan mendapat informasi, kita gali informasi dari orang tua, dari keadaan sebenarnya di sekolah kan mungkin itu akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan kita ambil berikutnya kan. Karena kita tujuannya sekali lagi muaranya membantu siswa kan, itu yang kita upayakan. Baik, untuk selanjutnya adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika tadi? Kadang-kadang gini, dari keputusan yang ingin kita ambil itu kita kan ingin membantu. Nah, biasanya setelah proses itu berjalan, sudah kita upayakan, pihak yang ingin kita bantu itu buntu, tidak mau dibantu. Pada akhirnya mungkin mereka drop out dan gitu. Padahal kita sudah berusaha sekali berproses kan.
dengan kadang-kadang harus sedikit mengabaikan aturan yang ada mungkin kan, karena kita muaranya ingin membantu, ingin menomorsatukan siswa, tapi ketika bantuan itu ingin kita berikan ternyata pihak yang dibantu tidak mau ataupun buntu, kan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, dan serta bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Nah ini kan tergantung kasusnya ya, tergantung permasalahan. Ada permasalahan kasus yang memang harus saat itu harus dituntaskan karena kita tidak ingin berdampak pada pihak lainnya. Dan mungkin ibu-ibu juga harus mengalami kan, bahwa kadang kita harus menghadirkan orang tua langsung saat itu karena kita tidak ingin ada efek ataupun bias dari keputusan yang kita ambil terhadap penyampaian mereka terhadap pihak lain ataupun orang tua. Karena kadang-kadang komunikasi itu sangat penting, ketika kita langsung sampaikan bisa sampai seperti apa yang kita inginkan. Nah kalau harus melalui media ataupun pihak lainnya, belum tentu informasi ataupun keputusan yang kita ambil sampai tepat sesuai dengan yang kita sampaikan kan. Sehingga itu ada yang memang harus saat itu langsung diselesaikan, ada yang memang harus dijadwalkan khusus kalau pihak lainnya yang kita anggap penting berpengaruh terhadap permasalahan itu atau pengawalan keputusan itu kan harus kita juga cari waktunya untuk bisa memberikan informasi sehingga kita tidak salah. Jadi ada yang memang harus langsung, ada yang memang kita harus jadwalkan kalau terlibat pihak tertentu memang membutuhkan waktu khusus. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin Bapak ada? Nah itu kan jelas kerjasama kita di sekolah, kerjasama guru, wakil, wali kelas, itu sangat berperan. Kemudian juga kerjasama mitra kita, komite sekolah, kerjasama orang tua yang memang mau berkorban, meluangkan waktu, kemudian pasal langsung pulang sini kan untuk menyelesaikan masalah itu juga. Itu perannya luar biasa, sangat berpengaruh terhadap penyelesaian masalah-masalah. Baik Pak, pertanyaan terakhir, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan dilema etika itu perlu kita berhati-hati karena masalah yang kita hadapi sama-sama benar kan gitu, sehingga jangan sampai kita mengambil keputusan yang kurang tepat bisa merugikan gak tentu, apalagi merugikan siswa, kan kasihan sekali mereka butuh kita semuanya itu. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sudah Bapak berikan kepada kami, dan luar biasa kita berdua jadinya punya ini ya, gambaran kalau misalnya kita menghadapi masalah dari apa yang sudah Bapak sampaikan, bahwa nanti ketika ada masalah caranya adalah seperti ini, siapa yang dilibatkan, kemudian apa saja yang perlu dipikirkan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Baik Pak, ini mohon mengganggu dari kesibukannya Bapak. Kami berdua menculik Bapak dengan tujuan bahwa ada beberapa hal yang ingin kita ketahui dari Bapak terkait kami sebenarnya sedang mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual di pendidikan guru penggerak. Nah, tugasnya ini kami diminta untuk mewawancarai pimpinan sekolah, salah satunya mungkin dari staf pimpinan, yaitu ada Bapak Kesiswaan. Nah, hari ini kami berdua ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan
Ya Pak, yang pertama terkait dengan pengalaman Bapak dalam menghadapi masalah atau kasus-kasus selama Bapak menjabat menjadi wakil kesiswaan, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi bahwa kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bukan? Baik, sebelum saya memberikan tanggapan, dengan mengaturkan pangasungkaran pengajar Om Swastiastu. Saya pribadi sangat mendukung sekali dan mengapresiasi para teman-teman yang sudah ikut di CDP. Mudah-mudahan program ini bisa lancar, sukses sampai selesai. Harapan saya seperti itu. Dan selalu berdoa sehingga nanti ke depannya kita bersama keluarga Sependiku bisa seiring sejalan dan mengimbaskan ilmunya kepada kita semua, sehingga kedepannya semua program-program di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar, termasuk juga ikut bersama-sama membina siswa. Mengenai masalah pengalaman saya sendiri selama jadi Wakasek di SMP 3 Kuku, memang banyak terjadi suatu permasalahan, namun sering kita tangani bersama. Salah satu yang mungkin menjadi dilema yang saya rasakan itu beberapa hari yang lalu, ada beberapa siswa, 2-3 orang siswa, bahkan ini sudah kelas 9. Nah, selama mereka kelas 9 di semester genap ini, mereka permasalahannya itu adalah jarang sekali hadir. Kendalanya mereka karena jarak jauh dari sekolah, kemudian memang keadaan ekonominya itu sangat berat sekali. Nah, karena saking lamanya siswa tersebut tidak pernah hadir, kami dari pihak sekolah termasuk walinya sudah proaktif menghubungi anak tersebut. Namanya Rizky, berasal dari Bukit Timur. Nah, setelah surat dilayangkan ke pihak siswa tersebut, kemudian datanglah orang tuanya ke sekolah. Nah, tibanya orang tua di sekolah disambut baik oleh walinya bersama saya sendiri, dan termasuk juga beberapa dewan guru yang ada di sekolah. Pada saat itu orang tua Rizky itu namanya Jermanku, dia datang ke sekolah disambut baik dan kita terima di ruang tamu, ruang guru bersama dengan wali dan saya sendiri masuk beberapa guru. Nah, setelah hadir kemudian disambut dengan baik, mereka diberikan tanggapan, termasuk juga wali. Nah, menanyakan bagaimana keadaannya Rizky. Wali itu mengatakan, bertanya seperti itu kepada orang tua. Kemudian orang tua si Rizky ini menyampaikan bahwa anaknya sendiri memang tidak mau sekolah karena dia memang keinginannya sedikit sekali. Termasuk juga padahal orang tua itu sangat membujuk, mengharapkan Rizky itu untuk hadir ke sekolah. Ya, selesailah di sekolah. Nah, karena seperti itu keadaannya, termasuk juga mereka mengatakan ekonominya memang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, setelah tanggapan seperti itu dari pihak orang tua, nah saya sendiri termasuk walinya dan bahkan beberapa dewan guru yang hadir pada saat itu mendengarkan informasi itu, keluh kesah dari orang tua si anak ini, kami sangat kecewa sekali dengan tanggapan orang tua. Bahkan kami dari pihak sekolah itu sangat mengharapkan sekali dan membujuk orang tua si anak ini untuk memberikan kesempatan untuk hadir ke sekolah dan akan membantu itu, karena sangat disayangkan sekali kalau anak tersebut sampai putus sekolah karena mereka itu sudah kelas 9 dan bahkan lagi sebentar bulan Mei ini sudah ujian sekolah. Dan diharapkan semua memberikan masukan ditanggapi oleh orang tuanya agar besoknya anak sendiri bisa di sekolah. Dan kami tunggu-tunggu sampai sekian minggu tidak hadir.
Nah, akhirnya dengan diskusi kami pihak siswaan termasuk wali termasuk kepala sekolah menganjurkan untuk memberikan surat berhenti. Dan pada saat tanggal 14 April ini kemarin, saya pribadi dengan surat pemberhentian itu mendatangi rumahnya, dan bahkan fotonya ada, kebetulan sampai di rumah si anak ini ketemu. Dan memang dari segi ekonominya, kemudian dirinya sendiri sudah mengatakan tidak mau sekolah karena masalah memang minatnya sudah sedikit, ekonomi juga keadaannya sangat memprihatinkan, tidak punya, dan keluarganya juga saudaranya banyak. Nah, dari kenalan seperti itu, dan kami juga sampaikan kepada Rizky, kepada ibunya, nah kebetulan orang tua ayahnya tidak ada, bukan kami yang mengutus anak tersebut ke sekolah. Itu karena memang kehendak dari siswa itu sendiri, dan memang dari keluarga juga tidak setuju keputusan dari Rizky karena itu memang dari anak itu tidak bisa dipaksakan lagi, sehingga kami dengan terpaksa harus menyodorkan surat pemberhentian itu kepada Rizky dan kepada orang tuanya, dan sekaligus ditandatangani dan dibawalah ke sekolah. Kemudian dimasukkan lagi ke Dapodik, disampaikan bahwa anak itu sudah berhenti. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kepada guru penggerak. Nah, ini tolong diberikan, mudah-mudahan nanti dipakai suatu contoh kasus. Nanti siapa tahu nanti dengan kasus ini bisa ada jalan keluarnya dari CKP. Ayo kita bina bersama-sama, mudah-mudahan lah kedepannya tidak ada lagi kasus yang seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Kami lanjutkan ke pertanyaan kedua. Selama ini, selama Bapak menghadapi sudah begitu banyak siswa, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada di pendidikan yang sama dan dua-duanya mengandung nilai kebaikan? Baik, untuk kasus yang seperti itu atau pertanyaan yang seperti ini, pengalaman kami di sekolah, jika ada kasus, kami selalu berkomunikasi dengan beberapa pihak, terutama kepada wali, kemudian termasuk juga kebetulan ada guru BK, dan tidak kalah pentingnya juga kami selalu meminta informasi dari guru yang lain untuk mencari jalan keluar kasus tersebut demi keberhasilan ataupun mencari solusi yang terbaik yang harus ambil keputusan kepada masalah tersebut, sehingga kami permasalahan-permasalahan yang ada di SMP 3 itu bisa kami pecahkan secara bersama-sama, tidak secara individu. Dengan demikian hasil keputusan itu bisa berlaku untuk semua orang, bisa memudahkan kami selaku kesiswaan, selaku guru BK termasuk walinya, itu sangat mudah untuk mengambil keputusan karena semua ini demi kebersamaan. Kemudian Pak, dari berbagai macam kasus mungkin bisa dikaitkan dengan kasus terakhir yang Bapak alami, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kasus yang kami lakukan, selain ada siswa yang malas, ada juga siswa yang mungkin sering dulu ya, pengalaman dulu terdahulu itu ada sampai yang berkelahi, kemudian tawuran, kemudian ada yang juga sampai berkelahi di jalanan. Itu kami selalu bekerja sama, tidak hanya kepada guru kami, termasuk juga masyarakat sekitar yang sudah melihat anak tersebut. Kami selalu bekerja sama, dan bahkan masyarakat menyampaikan pada pihak sekolah bahwa ada siswa yang bergerombol, kemudian ada yang ingin berkelahi. Kami secepatnya langsung meluncur ke tempat lokasi, sekaligus kami juga minta kepada pihak pengamanan. Kebetulan kami di sini sekolah kami dekat dengan pihak kepolisian, terutama di bidang Babin Kantimas, itu selalu proaktif untuk bekerja bersama-sama dan bahkan sering datang ke sekolah untuk menangani sebuah kasus-kasus yang memang muncul ada di sekolah ini. Jadi kami selalu bekerja bersama-sama kepada Babin Kantimas, kepada orang tua, bahkan kepada komite dan kepada semua stakeholder di
keluarga STEM ini yang selalu erat kekeluarganya untuk menangani sebuah kasus yang terdekat atau yang kemarin muncul itu selalu juga kami berkomunikasi dengan aparat, kemudian kepada masyarakat, kepada komite, semua kami selalu minta informasi demi peningkatan baik itu disiplin, termasuk juga prestasi yang kita sudah miliki bersama. Ya, Pak. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak itu menganggap bahwa hal itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika yang selama ini Bapak pernah hadapi? Hari-hari yang sangat baik yang kita bisa lakukan pada saat ada kasus itu kami secara sigap sekali menangani kasus tersebut. Tidak harus berdasarkan pada hari yang menunggu hari yang baik menyelesaikan kasus, tidak. Jadi kami selalu begitu ada kasus merespon dengan baik, melakukan komunikasi dengan baik terhadap anak tersebut. Jika kasus ini dengan umpamanya dengan temannya sendiri, kemudian kami bersama teman mengambil anak tersebut, kemudian membina, menggiring ke ruang guru ataupun ke guru BK, kemudian bersertifikatkan wali, kepada wakase, termasuk kepada guru mungkin yang melihat kejadian tersebut. Kita adakan suatu komunikasi pertemuan di suatu tempat di sekolah, baik itu mungkin di BK ataupun di ruang guru, sehingga permasalahan itu secepat itu bisa terselesaikan, tidak lagi menunda waktu untuk penyelesaian, kecuali memang kejadian itu terjadi di luar sekolah, baru mungkin kami dari pihak sekolah akan menunda penyelesaian itu, menunggu kesempatan yang baik dari pihak mungkin dengan masyarakat kalau memang terjadi dengan masyarakat ataupun pihak dari sekolah itu sendiri. Baik, dari semua permasalahan yang pernah Bapak hadapi terkait kasus yang kasus di dunia etika, kira-kira apa yang merupakan tantangan yang ada dalam pengambilan keputusan? Nah, di sini pengalaman untuk pada tahun ini setelah COVID, karena permasalahan-permasalahan tidak seruat sebesar yang terdahulu, masih bisa dikendalikan karena anak pada tahun ini diberikan membawa HP, sehingga pergerakan mereka dengan temannya itu agak jarang. Beda sekali dengan sebelum adanya teknologi anak-anak membawa HP. Nah, walaupun ada permasalahan pada tahun ini tidak sebesar permasalahan yang kemarin. Nah, pada hari ini mungkin cuma yang sering mungkin mengebuli, kemudian atau mengejek atau menghina anak sekitar seperti itu bisa jarang sekali. Nah, dalam proses penanganan permasalahan seperti itu kami selalu ini, karena kami sendiri pribadi itu merasa selalu kurang sekali cara memecahkan masalah-masalah seperti itu. Kami selalu bekerja sama, berkolaborasi, berkomunikasi dengan pihak baik itu wali, baik itu BK, baik itu kepada guru yang bersangkutan pada saat menemukan kasus tersebut. Nah, kemudian dari hasil keputusan bersama itulah dijadikan suatu keputusan bersama untuk menangani masalah tersebut. Sehingga kami selalu enak sekali menangani suatu masalah, tidak secara individu. Kalau mungkin saya sendiri menangani, mungkin anak-anak itu akan kecewa di satu pihak, kemudian pihak yang lain mungkin kecewa akan menerima keputusan. Jadi dengan keputusan secara bersama-sama, pastinya suatu keputusan itu akan menjadi keputusan yang terbaik untuk anak tersebut. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ketika menyelesaikan kasus yang terkait dengan etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau kemudian ada jadwalnya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Nah, kalau sementara ini masalah penanganan kasus atau permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah ini, kalau ada kasus itu tidak istilahnya ada dijadwalkan, tetapi langsung sesaat itu saja. Permasalahan itu kalau memang permasalahan itu sangat sederhana dan bisa diselesaikan di sekolah,
kami secara langsung menyampaikan, namun tidak sendiri kami akan menyelesaikan sama seperti yang tadi kasus itu akan kami bawa ke misalnya ke tempat yang mungkin tempatnya pembinaan, mungkin di guru BK ataupun di ruang guru sudah ada tempat khusus untuk menangani suatu masalah, kemudian dibantu oleh wali dan guru BK, dibantu oleh guru-guru yang melihat ataupun yang menangani pada saat itu, kemudian termasuk Wakasek. Nah, kalau seandainya kasus itu belum bisa memutuskan suatu masalah, bisa mengambil keputusan, kami juga akan melibatkan kepada kepala sekolah untuk memberikan petunjuk jalan keluarnya menangani masalah tersebut. Tidak lagi menunda-nunda waktu masalah, karena setiap hari pasti ada saja masalah. Sehingga bagaimana caranya kami keluarga ini bisa memutuskan suatu masalah itu pada saat itu juga, dan siswa itu juga merasa enak, lega dengan memberikan keputusan seperti itu. Tidak istilahnya lagi menyalahkan si A, menyalahkan si B, atau menekan, merasa ditekan atau merasa dilebihkan, dan tidak ada seperti itu. Jadi semuanya keputusan itu diambil atas keputusan bersama. Anak si A dan anak si B itu akan menerima keputusan itu dengan lapang dada. Tidak ada lagi merasa beban, merasa disakiti, merasa kecewa atas keputusan tersebut. Jadi intinya tidak ada lagi menunda masalah-masalah itu. Jadi secepat itu mungkin bisa kami selesaikan. Kecuali seperti tadi memang masalah itu yang besar melibatkan orang luar, baru kami akan menunda lagi permasalahan itu, dan bahkan secepatnya itu juga kami besok hari sudah harus clear permasalahan itu. Tidak ada lagi permasalahan ditunda-tunda sampai apa. Baik Pak, kemudian dari berbagai macam kasus atau masalah yang sudah Bapak pernah hadapi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Dalam saat menangani kasus itu secara otomatis kami sangat dibantu oleh stakeholder yang ada di sekolah. Kami selalu itu membutuhkan masukan, informasi, gagasan, ide yang sangat baik demi kemajuan SMP 3. Contohnya, begitu ada kasus, kalau saya, kasus itu permasalahan sekecil apapun itu, kami selalu melibatkan teman. Salah satu yang terdekat itu pasti itu walinya sendiri. Setelah wali, kami juga menghadirkan guru BK. Setelah itu kami juga akan minta bantuan, minta petunjuk, minta ide, gagasan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Bagaimana sih cara memecahkan masalah ini? Nah, dari masukan itulah kami simpulkan bersama. Nah, setelah mendapatkan kesimpulan bersama, kemudian ambil keputusan yang terbaik untuk menangani masalah tersebut, sehingga tidak ada yang tersakiti dari anak tersebut dari keputusan itu. Semuanya akan lega, akan enak, tidak ada lagi beban masalah itu dibawa pulang oleh anak-anak itu sendiri. Termasuk juga kami akan merasa senang sekali bisa memecahkan masalah tersebut dan diterima baik oleh anak itu sendiri. Baik Pak, dari semua yang telah disampaikan, dari semua permasalahan dan kasus yang pernah diatasi, pembelajaran apa yang Bapak petik, yang Bapak bisa ambil dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan nilai-nilai ini? Pengalaman saya yang bisa diambil dari beberapa kasus itu, kami merasa bangga sekali, merasa senang sekali, karena semua permasalahan-permasalahan itu kami merasa dibantu, karena itu sesungguhnya adalah program kami, dan teman-teman sangat antusias sekali, sangat senang membantu di saat saya menemukan suatu masalah di sekolah. Kemudian walinya juga sangat merespon, termasuk kepala sekolah, termasuk guru BK, termasuk komite, termasuk masyarakat, memudahkan kami dalam memecahkan suatu masalah yang dilakukan oleh anak-anak kami yang dari SMP 3. Jadi semuanya itu berkat dari semua stakeholder yang ada di SMP 3. Baik Pak, luar biasa. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah Bapak sampaikan di siaran kita, pengalaman yang luar biasa dan juga
Semoga kedepannya program-program dari kesiswaan semakin lancar dari bantuan atau kerjasama dari berbagai pihak. Oke. Untuk hari ini terima kasih banyak, dan itu saja yang ingin kami ketahui dari Bapak. Dan tadi kita buka dengan salam. Mari kita bersama-sama. Om Santi 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 Om.